Tidak pernah disangka artis cantik Asya Sarah bahwa tanggal 11 Mei 2016 menjadi hari tersedihnya kala itu. Bagaimana tidak, ayahanda Asya, Ismail Tahir mengembuskan nafas terakhirnya. Kabar itu langsung dikabarkan lewat Instagram pribadi Asya Sarah. Hampir 2 tahun berselang, ternyata kesedihan masih saja menyelimuti hati Asya. Bahkan sosok ayah sama sekali tidak bisa digantikan oleh sosok apapun di dunia ini. Sadar dulu bukan anak yang berbakti pada orang tua, Asya pun terpikir untuk selalu menyenangkan ayahnya meski sudah tidak ada di dunia. Namun hal ini justru jadi pertanyaan dalam hatinya. Bagaimana cara tetap memberikan hal baik meski sang ayah sudah tidak lagi bersamanya? Semalam sebelum papa meninggal. Jadi besoknya papa mau meninggal. Aku ingat banget Jumat malam. Aku habis pulang syuting. Aku sempetin datang ke rumah dia. Cuman mau peluk dia doang. Dan aku kasih dia tasbih kecil. Terus aku juga nggak tahu kenapa ya aku datang malam-malam gitu. Kalau sekarang kayak papa udah nggak ada tuh aku mikir ngapain juga ya aku datang malam-malam, kenapa nggak besok paginya, besok aku juga nggak syuting gitu, dan besok paginya gue juga datang ke sana. Aku datang terus aku peluk, aku bilang gini, "Pah, doain Caca ya." Terus aku ngelihat papa aku tuh mukanya tuh yang putih gitu, kayak bagus gitu mukanya. Terus dia jengkir, terus aku bilang gini, "Papa, ini tasbihnya yang pegang yang ini aja gitu, ini baru." Terus aku bilang gini, "Pah, aku baru dapat share bacaan gitu dari kakak ipar aku. Wiridnya ganti aja ya, Pak. Wiridnya Allahumma inni husnul khotimah gitu." Aku bilang gitu. Terus sama yang satu lagi tuh yang pembolak-balikan hati ya. Terus aku pegang tangannya. Aku bilang gini, "Papa yang kuat ya. Aku sayang selalu sama Papa." Terus dia langsung giniin aku. Itu mukanya yang lebar banget, kayak ketawa gitu. Terus aku peluk. Padahal aku nangis, tapi aku tahanin. Besoknya papa udah gak ada. Sementara selama papa sakit 8 tahun tuh aku gak pernah, walaupun papa udah anfal sempet, udah gak pernah, udah bisa pernah gak gerak, tapi aku gak pernah nyuruh papa kayak wirid husnul khotimah gitu-gitu. Karena aku gak mau sampai papa aku gak ada. Tapi gak tahu kenapa malam itu mulut aku harus berkata kayak gitu. Aku juga gak ngerti. Aku berusaha untuk tegar gitu. Walaupun padahal enggak. Tapi semua udah jalannya Tuhan. Di saat papa gak ada, aku udah punya anak. Mungkin kalau gak ada anak ini, aku gak tahu deh. Sekarang Asya tuh di mana aku gak tahu. Tapi pas ada anak, papa gak ada, mau gak mau, aku harus mikirin mereka kan. Rasanya tuh kayak di sini aku tuh di organ tubuh aku aja kayak di sini aku tuh kayak ada yang nusuk gitu, kayak ada yang neken gitu, kayak ada punch, tapi nggak dilepas-lepas. Itu rasanya kalau di badan aku, apalagi di hati aku gitu, yang tiap hari sampai kayak gitu. Terus tiap malam aku mikir gitu, ya Allah,
kok bisa ya. Tapi ini hidup, nanti gue juga bakal gak ada kayak papa gitu. Terus apa yang bisa aku lakuin ya untuk papa? Kepergian sang ayah memang membuat perubahan besar bagi Asya. Dulu apapun yang dilakukannya selalu diceritakan dan mendapatkan izin dari sang ayah. Ketika sosok ayahnya hilang juga setengah jiwa raganya. Tidak ada lagi pegangan hidup. Asya merasa hidupnya tidak ada tujuan lagi. Rasanya Asya ingin sekali menyusul sang ayah dan menemaninya di sana. Untungnya tidak ada hal buruk yang dilakukannya. Kehadiran suami dan anak-anaknya kala itu menjadi penyemangat baru bagi hidupnya. Namun tidak dipungkiri, hidupnya kini sangat pincang. Apalagi kita anak perempuan, walaupun papa aku stroke, tapi kan paling enggak kalau aku lihat dia aku kuat gitu. Tapi nggak ada. Jadi selama ini setiap mau kerja, aku kalau ke rumahnya dia, aku lihat, "Pa, doain ya." Itu kayak ada muse aja gitu, kayak ada energi yang baru gitu. Oh iya, gue harus face it this life gitu. Oke, gue harus hadapin hidup ini. Oke begini. Tapi pas papa nggak ada, kayak nggak ada tiang aja gitu. Kayak aku ngeliat, aduh, gue mau kemana? Untung ada suami aku yang selalu nge-support aku. Terus kayak kakak aku, anak-anak aku yang baik sekali. Waktu berlalu, kehampaan dalam hidup Asya pun tidak pernah hilang. Meski canda tawa buah hatinya serta sokongan semangat dari sang suami selalu didapatnya. Karena diyakininya, sang ayah yang melihatnya dari atas sana tidak mau melihat Asya menangis dan sedih terus-menerus. Hingga pada akhirnya, sebuah doa dipanjatkan atas kekosongan hatinya tersebut. Lalu Asya tergerak untuk datang ke sebuah kajian. Sampai satu waktu, aku sholat. Aku minta, ya ampun, kenapa kosong sekali hati ini gitu. Aku tahu papa juga gak suka kalau aku sedih terus. Gimana ya gitu. Terus aku mulai, karena aku sangat hampa di dalamnya, aku mulai isi. Ya udah deh, gue datang ke kajian. Aku datang kajian berapa bulan lalu. Beberapa ustadz diajak juga sama kakak ipar aku kayak gitu-gitu. Terus aku datang. Aku belajar. Nah dari situ sampai aku nemuin itu, makanya aku bilang hidayah tuh kayak harus dicari banget gitu. Terus aku nemuin teman lama aku dulu 2 minggu yang lalu di pengajian. Dulunya dia juga yang kayak aku gitu, pakai pakaiannya juga agak seksi gitu kan. Ya ampun, nah jadi kayak gini, jadi syar'i gitu. Gimana gini? Iya, soalnya papa gue udah meninggal 2 tahun lalu. Oh ya? Oh iya Syah. Gue mau meringanin aja beban papa gue. Terus aku diem gitu. Dia aja punya pikiran, emang iya? Gue bilang, lu jangan main asal ngomong, itu benar gak sih? Iya, lu baca aja gini. Pokoknya setiap hal baik yang lu lakuin itu juga pasti kena kok ke orang tua lo gitu. Oh, terus akhirnya aku belajar, aku mau cari tahu gitu. Memang orang kan wajib ya muslimah pakai hijab gitu. Cuman kan gini ya Mbak, aku pengennya tuh dari hati gitu. Sebenarnya suami aku juga udah nyuruh sih berapa tahun yang lalu gitu. Cuman aku nggak mau ikut-ikutan, nggak mau dibilang ngasal gitu. Yang penting hatinya insya Allah kalau udah ketutup gitu kan, ya udah jadi ada rem semuanya. Aku bilang ya udah, let it flow, tunggu. Sampai akhirnya aku mikir malam itu, oh iya ya, masa iya sih di dunia aku udah bikin dia susah, terus di akhirat juga aku bikin dia susah gitu.
iyalah ini juga kalau aku pakai pahalanya buat banyak orang gitu, buat suami aku, buat papa, mama, buat diri aku gitu. Banyak kok kegunaannya, manfaatnya, dan memang ini wajib sebenarnya. Rasanya lebih tenang aja. Kayaknya ada masalah besar juga, kayak maksudnya bukan masalah besar, kayak pusing gitu. Ah udahlah, lebih berpasrah aja.